kembali. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, duduk yang manis, kita menghadap Tuhan. Oke? Kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan, dengarlah doaku. Bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Aba ya Bapa, karena kasih setiamu yang menyertai seluruh kehidupan kami semua, khususnya anak layan kami. Sepekan lamanya Tuhan sudah memelihara seluruh hidup dan kehidupan kami bersama orang tua mereka. Dan pada saat hari ini, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh memuji memuliakan namamu, kami boleh beribadah kepadamu. Ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati kakak layan kami, dan berkati anak-anak layan kami, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sikap apa? Berdiri. Hap, hap. Ayo kita berdiri. Iya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah, dan Dia layak diagungkan. Bersama
hari, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, ajak Yesus jalan sertamu. Yesus di depan, kalian di belakang. Berarti kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik, kalian bisa ambil Alkitabmu. Kita akan bermazmur pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 100. Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Sudah dibuka? Ya, oke. Mari kita baca bersama-sama. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya adik-adik, kita sudah bermazmur. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita di saat kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang terutama dalam hidup kita ini adalah memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa?
pasti luar biasa. Anak Tuhan luar biasa. Ya, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman. Nah, mau mendengar firman supaya kita ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa dulu ya. Semuanya yang di sana, ya itu ayo. Jangan tiduran. Duduk yang baik ya. Jangan sender-sender. Ayo, duduk yang baik, yang tegak. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Kita mulai mau berdoa. Ayo semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh berjumpa walaupun hanya melalui siaran YouTube ini Tuhan, tapi kami tahu, yakin dan percaya bahwa kami semua ada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita, dalam keadaan yang luar biasa. Semuanya adalah karena pertolongan-Mu saja. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang Alkitab. Kami mau belajar tentang Engkau ya Allah, tentang bagaimana harus hidup baik sebagai anak-anak-Mu. Mari Tuhan berkati kami, berkati kakak yang akan menyampaikan firman. Tuhan memberkati juga kami yang mau mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, diamkan segala suara supaya kami hanya mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Sofi mau cerita, tapi sebelumnya kita baca dulu Alkitabnya. Ya, nah Alkitabnya dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kak Sofi bacakan, tapi adik-adik perhatikan ya. Ini tentang para peserta dalam pembangunan. Pembangunan Kak? Nah, tunggu dulu, kita perhatikan dulu ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zagut bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berechnya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bangunnya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, ceritanya gimana ini Kak? Kenapa kok peserta pembangunan? Ini gimana ya? Ceritanya dulu adik-adik. Dulu itu waktu bangsa Israel itu mereka
Kak Sofi dulu pernah cerita, ada kalanya mereka itu nakal. Pada saat mereka nakal, itu nakalnya seperti apa sih Kak? Nakalnya itu tidak taat sama Tuhan. Gimana tidak taat? Ya nggak taat. Tuhan bilang seperti ini, dia lakukan itu. Tuhan bilang jangan begini, dia lakukan begitu. Tuhan bilang jangan tipu-tipu, dia suka bohong. Ya, banyak sekali. Dibilang jaga ibadahmu, tidak beribadah. Jaga supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal sama Tuhan. Mereka malah bergaul erat. Nah, itu hal-hal itu membuat Tuhan itu sedih. Ya, akhirnya pada saat Tuhan murka, Tuhan datangkan itu, namanya waktu itu adalah bangsa Babel. Mereka datang adik-adik, masuk menyerbu Israel. Ya, nah zaman dulu itu kerajaan itu. Kalau kerajaan itu, kalau di sini sekarang adik-adik taunya negeri ya, negara Indonesia. Nah, kalau dulu bukan negara tapi namanya kerajaan. Kerajaan Israel itu ada banyak rumah-rumah, terus di luarnya itu ada pagar besar adik-adik ya. Terus ini kan diserbu. Orang-orang Babel itu menyerbu, akhirnya bangsa Israel kalah. Waktu kalah itu waktu perang adik-adik ya. Nanti adik-adik ada gambarnya. Adik-adik bisa lihat dalam gambar ini. Waktu perang itu adik-adik ada yang dibakar. Kan kalau nonton film-film perang itu dipanah itu ya. Panah. Panahnya adik pakai apa? Panahnya ini ujung panahnya ini dikasih api. Dicelupkan gitu ya, dicelupkan ke minyak gas, dikasih api terus dipanahkan. Akhirnya kebakaran yang namanya tembok itu adik-adik hancur. Nah, pada saat itu kemudian bangsa Israel kalah, ditawan. Sebagian orangnya masih ada yang tinggal di sana, sebagian lagi dibawa ke Babel jadi tawanan. Tetapi luar biasanya, Allah itu bukan Allah yang kalau marah terus dibiarin. Enggak. Tetap orang-orang yang setelah itu mereka tahu bahwa mereka bersalah, mereka kemudian masih tetap berdoa, mereka tetap beribadah, menjaga hidupnya baik di hadapan Tuhan, diberkati sama Tuhan. Salah satunya orang ini, namanya Nehemia. Siapa namanya? Nehemia. Nehemia ini dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Walaupun dia tinggal di Babel, tapi adik-adik di sana itu dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Kalau di sini mungkin seperti menteri sekarang ya, tetapi dia ini zaman dulu namanya jabatannya. Nah, Nehemia ini adalah juru minuman raja. Apa Kak juru minuman raja? Kok aneh? Minum aja pakai juru? Apa itu Kak? Nah, zaman dulu adik-adik, orang itu, raja itu kan kadang-kadang ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, orang yang nggak suka raja, mereka biasanya itu suka mau mencelakakan raja dengan cara apa? Kasih minumannya racun, kasih di makanannya racun, ya, supaya apa? Supaya rajanya mati. Nah, itu hebatnya Tuhan taruh Nehemia sebagai juru minuman raja, orang yang dipercaya oleh raja. Adik-adik lihat di dalam gambar ini, di dalam petikan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ya, sebelum minuman itu, ya, minumannya ini dibuat di dapur, terus dibawa ke raja. Pada saat dibawa ke raja, raja tidak langsung minum, mesti ada yang nyoba. Kenapa? Apakah ini ada racunnya atau tidak? Ya, itu yang nyoba Nehemia. Jadi Nehemia ini luar biasa dipercaya sama raja, karena dia selalu bilang, jangan raja, ini tidak enak, jangan raja, ini tadi kok saya lihat tidak baik, ada orang yang taruh sesuatu. Nah, dia menyelamatkan raja. Raja ini sangat sayang
namanya Raja Artasasta. Raja ini sangat sayang sama Nehemia karena luar biasanya Nehemia diberkati Tuhan di dalam kerajaannya, di dalam istananya. Lalu suatu saat adik-adik, Nehemia ini mendengar cerita dari saudaranya yang datang dari Israel, dari Yerusalem. Datang, sudah lama tidak ketemu kan ya? Wah, ngobrol mereka cerita-cerita. Terus gimana kabarnya? Ditanya sama Nehemia, gimana kabarmu? Aku baik om, aku baik paman, aku baik. Tapi, terus gimana? Kenapa kok tapi? Terus negeri kita bagaimana dulu? Karena waktu aku tinggal dulu, aku dibawa ke Babel, itu banyak kebakaran. Terus tembok-temboknya banyak yang hancur. Ya, itu katanya saudaranya. Ya itu paman, kita sedih di sana karena temboknya itu masih hancur. Karena kami ini jadi takut kalau tidak ada tembok, tidak ada pagernya, ya toh. Terus kalau malam-malam mungkin ada binatang liar masuk ke dalam rumah, aduh kami takut. Terus kadang-kadang musuhnya orang Israel tuh masih ada, suka datang ngintip-ngintip, terus tiba-tiba mereka datang menyerang kami, aduh kami hidup dalam ketakutan, katanya begitu. Waduh adik-adik, yang namanya Nehemia ini, dia ini orang Israel, dia sayang sama bangsanya, dia sayang sama negerinya. Terus dia mikir, dia kepikiran ya, sampai mukanya kelihatan sedih. Terus waktu dia sajikan minuman ke raja suatu hari, raja lihat, kenapa kok mukamu murung? Kenapa kok kamu kelihatannya tidak sehat? Lama-lama Nehemia cerita, oh luar biasanya adik-adik, Tuhan ini pakai Raja Artasasta. Mestinya yang namanya Nehemia ini kan orang tawanan yang dibawa ke Babel, ya kan? Dipekerjakan, nggak dibayar, nggak boleh dong pergi-pergi seenaknya. Tapi ini Tuhan yang menggerakkan. Raja Artasasta nggak pikir panjang, dia bilang, sudah, kamu pulang lihat negerimu, lihatan ke sana, bagaimana keadaan keluargamu di sana. Terus aku kasih kamu surat, ya, kamu bisa minta bantuan ke negeri-negeri di tetangga-tetangga di situ, di sebelah-sebelah, untuk minta bantuan apa yang kamu perlukan buat membangun kembali negerimu, supaya negerimu itu berdiri lagi kokoh. Jadi temboknya yang hancur itu mau diberdiriin lagi adik-adik. Dan akhirnya karena campur tangan Tuhan, Nehemia pulanglah dia ke sana. Lalu dikatakan setelah Nehemia di sana, dimulailah namanya itu pembangunan. Nah di sini yang pembangunan yang tadi kita baca. Tapi Kak, kok tadi itu memang judulnya pembangunan Kak, tapi kok isinya kok banyak nama ya Kak ya? Oh iya, kenapa banyak nama? Karena Nehemia mengerjakan pembangunan yang besar itu dia tidak sendirian. Kalau sendirian dia cuma punya 2 tangan, 2 kaki, 1 badan. Tapi Nehemia ini memimpin orang-orangnya yang masih ada di sana, keluarganya, para imam, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, ya. Jadi semuanya bekerja sama. Akhirnya adik-adik, ada yang dikatakan di sini, ang sebelah sini berdekatan dengan ini, dia membangun pintu. Pintu itu dikasih apa? Ada penguncinya, ada palangnya, ya. Palang begini, terus penguncinya itu ada, terus pintu-pintunya, terus tembok-temboknya, bata-batanya itu disusun satu, ya. Terus semakin banyak, semakin tinggi. Akhirnya selesai adik-adik, ya. Adik-adik lihat di dalam filmnya, selesai. Itu luar biasa karena apa? Bekerja sama.
Apa sih Kak kerjasama itu Kak? Kerjasama itu adalah melakukan sesuatu bersama-sama dengan banyak orang. Apakah itu saudaramu, orang tuamu, ya toh, teman-temanmu, tetanggamu, gurumu, tapi bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu yang dilakukan Nehemia. Dan akhirnya selesai pintu-pintu ditahbiskan. Ditahbiskan itu diberkati, selesai diberkati, sampai seluruhnya selesai. Nah, adik-adik, ada contoh juga bagaimana bekerja sama di dalam keluarga untuk melakukan sesuatu. Adik-adik nanti lihat di dalam cuplikannya, ya. Lalu kalau sekarang Kak, aku kerja sama apa ya Kak ya? Apa ya? Kerja sama itu misalnya begini juga bisa adik-adik. Adik-adik kan satu keluarga, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ya kan? Terus mungkin ada adik lagi. Nah, papa bekerja keluar rumah. Kadang-kadang mama juga bekerja keluar rumah. Untuk apa? Ini berdua bekerja sama untuk bisa nanti kalau mereka sama-sama bekerja, adik-adik ini bisa sekolah, bisa beli mainan, bisa jalan-jalan, bisa beli es krim, bisa macam-macam. Karena papa dan mama bekerja sama mencari uang. Lalu Kak, di dalamnya papa dan mama kalau di rumah juga bekerja sama, ya kan? Misalnya ini mama mungkin di dapur. Ngapain mama di dapur? Masak, menyiapkan makanan untuk keluarga. Lalu papa mungkin membersihkan kolam ikan, membersihkan halaman, memperbaiki genteng yang bocor. Terus kalau TV-nya itu kadang-kadang banyak semutnya, yang dandanin, yang perbaiki siapa? Papa, ya kan? Papa. Terus hasilnya, akibat dari kerjasama ini, adik-adik bisa nonton TV lagi dengan baik. Lalu kerjasama anak-anaknya bagaimana? Kalian bekerja sama membantu papa, membantu mama, maka suasana di dalam keluarga luar biasa. Itu ada damai sejahtera Tuhan di sana. Ya, adik-adik lihat seperti itu. Nanti kalau adik-adik masuk sekolah, setelah diizinkan, lalu adik-adik masuk di sana, adik-adik lihat, sekolahku kelasku sudah lama ya, aku enggak duduk di sini ya. Terus ternyata, waduh kotor, waduh, iya, ayo, yang satu, biasanya ketua kelas ada, ayo teman-teman, yang satu membersihkan papan tulis, yang satu nyapu, yang satu membersihkan meja. Itu kerjasama yang baik, supaya adik-adik bisa belajar dengan nyaman, karena ruangannya bersih. Luar biasa anak-anak Tuhan. Kita tutup. Adik-adik sudah paham kan? Ya, kita tutup sekarang dengan berdoa. Ayo tutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai Bapak Nehemia, Nabi Nehemia yang luar biasa dipercaya oleh Raja karena campur tangan Tuhan. Dan dia boleh memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Tuhan, ajari kami untuk dapat meneladani kerjasama yang baik ini dari bangsa Israel. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak-kakakmu tadi. Adik-adik, kita tahu bahwa Nehemia membangun tembok Yerusalem.
dia mengajak orang banyak untuk bekerja sama membangun tembok Yerusalem, sehingga tembok Yerusalem itu dapat dikerjakan dengan cepat, tepat, dan baik. Luar biasa, Tuhan menyertai Nehemia. Karena adik-adik, kita juga harus bisa bekerja sama. Bukan hanya Nehemia yang bisa bekerja sama, tapi kita di rumah, adik-adik bisa bekerja sama dengan mama, papa, dengan adik-adik di rumah. Kalau adik-adiknya bermain, mainannya terlempar di kiri kanan di mana-mana, jangan dibiarkan mamamu sendiri yang mengumpulkan, jangan dibiarkan omamu yang mengumpulkan, tapi kalian juga bisa kerjasama dengan oma, dengan adikmu. Ayo kita bersama-sama mengumpulkan mainan yang kececer tadi, kita masukkan dalam satu wadah sehingga dapat dikerjakan dengan cepat. Nah, adik-adik, kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita mau saling membantu, saling mengasihi, sehingga kerjasama itu dapat tercipta dengan tidak kekurangan satu apapun. Kita akan angkat satu pujian, adik-adik. Kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, persembahan yang akan kalian berikan nanti bisa dititipkan kepada mama papamu, dan nanti mama papamu akan membawa ke gereja dan akan dimasukkan di dalam kotak gereja. Ya, kita persiapkan persembahan kita. Ya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri padanya segenap hati. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kesempatan boleh beribadah kepadamu, memuji, memuja dan mengagungkanmu, serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah iya dan amin. Firman-Mu tidak akan berlalu dengan demikian saja, tapi firman-Mu boleh menjadi rema dan menetap dalam seluruh kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami dimampukan untuk bekerja sama satu dengan yang lain, suka menolong, suka membantu, dan mau mengasihi satu dengan yang lain. Mampukan itu dalam kehidupan kami, terutama Tuhan dalam kehidupan kami di rumah. Kami juga mau membantu orang tua kami dalam pekerjaan di rumah, dalam apapun yang dilakukan orang tua kami juga mau membantunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak layan kami dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera
memberkati orang tua yang bekerja, memberkati keluarga mereka, bungkus keluarga mereka semua dengan darah-Mu yang kudus, terutama di masa-masa COVID selama ini Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Allah diberkati dan dibungkus dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan, kami mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan jauh daripada sempurna, tapi kami percaya bahwa persembahan kami menjadi sempurna karena Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua yang sudah memberikan persembahan, memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam usahanya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini selesai sudah ibadah kami, di mana kami akan bertemu di minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tetap menyertai anak-anak layan kami bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan satu pujian, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.